Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rasulullah. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami pada hari yang mulia ini. Saya bisa bertatap muka dengan kaum muslimin dan kaum muslimah sebangsa dan negara di tanah perantauan sama-sama merantau kita. Cuma bedanya antum di Dubai dan sekitarnya anak di Madinah, tapi sama-sama di Madinah. Merupakan kebahagiaan yang besar kita bisa bertemu, apalagi bertemu di suatu majelis yang mulia, yang kita doakan semoga majelis ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara pengajian ini, terutama kepada Ustaz Muhammad Arif Alwi dan juga kepada para panitia yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kerja keras mereka di dalam timbangan amal kebaikan mereka pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, di penghujung tahun 2006, ketika kami pergi ke Masjid Nabawi, kebetulan sopir taksi yang anak naiki, dia ini bekerja sebagai satpam di sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Saudi Al-Mani. Dia cerita semalam katanya, sekitar jam 10 malam, para dokter pulang dari kerja mereka menuju ke rumah masing-masing. Sambil mereka berjalan menuju ke rumah masing-masing, mereka saling ngobrol dan cerita di antara mereka. Di antara obrolan itu adalah bincang-bincang antara dua orang dokter, yaitu dokter A dan dokter B. Dokter A ini bilang sama dokter B, tolong bulan besok segera kasih tahu kepada anak hasil tes laboratorium pasien C. Anak pengen segera ngasih resep dan seterusnya. Jadi bilang kayak gitu, pokoknya anak besok pengen segera tahu apa sih penyakitnya si C ini, supaya anak segera ngasih obat, ngasih dan seterusnya. Sudah 5 menit kemudian, satpam ini dikejutkan dengan jaringan telepon di posnya, pos penjaganya. Ternyata telepon itu dari istri dokter A yang tadi minta apa kepada dokter B supaya nanti apa tes laboratorium pasien dia. Dari telepon itu istri dokter A ini nangis dan teriak mengatakan bahwasannya suami saya begitu masuk pintu rumah langsung terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Barusan ngomong tentang apa? Pasiennya, ternyata dia dulu yang apa? Yang dicabut nyawanya oleh Allah. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut."
Gak ada yang tahu di mana kita akan mati. Kita nggak tahu kita kapan akan mati. Yang jadi pertanyaan, sudah siapkah kalau misalnya suatu ketika tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita? Sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang benar, nggak ada di antara kita yang selamat dari dosa. Bagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustaz Pembawa acara dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata." Setiap anak keturunan Bani Adam, setiap anak keturunan Nabi Adam itu adalah orang yang banyak dosa. Seluruhnya enggak ada pengecualian. Kecuali yang enggak merasa anaknya keturunan Nabi Adam. Ada enggak? Nah, enggak, anak kan Habib kan keturunannya siapa? Keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan siapa? Nabi Adam juga. Maka seluruh dari kita banyak dosa. Kalau misalnya kita mau pikirkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita akan dapatkan bahwa memang betul-betul tidak ketemu bersama. Kadang-kadang bangun subuh terlambat, dosa. Berangkat ke kantor karena terlambat, akhirnya buru-buru diselip sama mobil lain, langsung dia keluarkan kakinya empat, dosa lagi. Habis itu ke kantor, kesenggol dikit sama teman, marah-marah, dosa lagi. Luhuran, ntar aja deh luhuran, capek, tapi kerja terus, dosa lagi. Asal pulang, habis apa? Kita biasakan olahraga sampai maghrib azan, ntarlah tanggung, udah sampai olahraga, sholatnya ada deh, dosa lagi. Habis kita, ini kita perlu refreshing nih, nonton, dia kalau nontonnya bagus, nontonnya ya yang macam-macam lah, tahu sendiri lah, dosa lagi. Nontonnya enggak tanggung-tanggung, sampai begadang, sampai terlambat tidur, sampai besoknya terlambat lagi subuh, dosa. Baru berapa hari? 1 hari. Kalau misalnya 1 hari, dihitung 1 tahun. Dihitung yang umurnya udah 60 tahun, betapa banyak dosa yang kita miliki. Itulah kata Rasulullah SAW, kullu ibni Adam khata. Setiap anak keturunan Nabi Adam ini mesti banyak apa? Banyak dosanya. Padahal di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, jadi dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana sih dampak dari dosa untuk diri kita. Kata Rasulullah SAW, Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan saudah. Seorang hamba seandainya melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di hati. Satu dosa, ganjarannya apa? Bintik hitam satu di mana? Di hati. Fa in huwa naza'a wastaghfara tuqilat. Seandainya dia segera meninggalkan perbuatan dosa tadi, kemudian segera beristighfar, maka bintik hitam itu langsung apa? Kebalikannya, wa in zada zida fiha hatta ta'ru qalbah. Akan tetapi seandainya dia melakukan dosa lagi, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai menjadikan hatinya hitam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Badzalikar ran alladzi dzakarahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun."
Itulah penutup yang menutup hati seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidaklah. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menyebabkan hati mereka tertutup adalah karena perbuatan mereka sendiri, yaitu dosa. Maka tidak heran kalau misalnya kita dapatkan hati ini keras, membaca ayat Al-Quran kayaknya iman biasa-biasa aja, nggak bertambah. Menghadiri pengajian juga kayaknya nggak tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Membaca hadis-hadis tentang surga, tentang neraka juga adem ayem aja, nggak ada apa, nggak ada perubahan. Barangkali kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwasanya hati kita ini sudah terlanjur hitam kelam karena dosa yang kita kerjakan. Padahal seharusnya seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang seandainya disebutkan nama Allah, hatinya akan tergetar. Itulah orang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi ka'ayatu zadatuhum iman. Seandainya dibacakan ayat Al-Quran, maka imannya akan bertambah. Itu orang beriman. Berarti kalau misalnya ketika kita diingatkan tentang Allah, ketika kita dibacakan Al-Quran, hati ini tentrem aja, nggak ada perubahan, nggak ada iman bertambah, kemudian hatinya nggak bergetar, artinya kita belum beriman dengan iman yang sempurna. Apa sebabnya? Mungkin tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, gara-gara hati kita sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur hitam. Orang yang merasa bahwasanya dosanya ini membunuh, kemudian dia itu berusaha untuk memperbaiki, lebih baik daripada orang yang sudah banyak dosa tapi nggak ngerasa, malah merasa dirinya itu suci, masih mending. Tapi mending lagi orang yang nggak banyak dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh amal perbuatan kita. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencatat, tapi juga akan memberi ganjaran atas amalan yang kita kerjakan. Orang yang berbuat baik, maka dia akan dimasukkan ke surga. Orang yang berbuat buruk, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Tentang neraka ini, Rasulullah bercerita bagaimana sih sebenarnya dalamnya neraka itu. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami mendengar ada suara benda jatuh. Semuanya dengar. Tahu-tahu nggak tahu gimana suaranya, apakah plung atau gebluk atau apa, nggak tahu. Yang jelas suara apa? Suara benda jatuh. Rasulullah bertanya Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna ma hadza? Wahai para sahabat, tuh tahu nggak tadi suara apa? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa itu benda tersebut. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hadza hajarun arsalahu Allah fi nari jahannam mundu 70 qariban." Suara tadi adalah suara batu yang jatuh ke dasar neraka, dilemparkan dari tepi neraka sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun baru nyampe kemana? Ke atas. Itu dalam neraka. Bagaimana dengan siksaan yang ada di neraka?
Disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan min nar." Sesungguhnya orang yang siksaannya paling ringan di neraka nanti adalah seorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api. Itu siksaan yang paling ringan. Belum selesai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yaghli min huma dimahum," yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Siksaan yang apa? Yang paling ringan. Diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yara anna ahadan ashadda minhu 'adzaban." Orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu mengira bahwasanya tidak ada orang yang siksaannya lebih kejam daripada siksaan yang dia alami. Wa innahu la ahwanuhum 'adzaban. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang yang nyeletuk, kita kan nanti masuk ke neraka cuma sehari doang. Disiksa kayak gitu gak apa-apa deh, cuma sehari. Ya kalau misalnya kita disiksa gak cuma sehari, katakanlah setengah hari, itu sudah berat banget. Kenapa? Karena satu hari di neraka sama dengan apa? Sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ayat surat Al-Hajj ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian wahai para manusia. Jadi kalau misalnya masuk ke neraka cuma setengah hari, berapa tahun? 4 tahun. Masih mau ngomong lagi? Iya. Cuma setengah hari. Setengah hari itu sama dengan 500. Inilah siksaan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bergelimang dosa di dunia, yang dia ini gemar berbuat maksiat. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai kita berputus asa. Karena kalau misalnya sampai kita berputus asa, nanti setan akan masuk dari pintu ini. Dia akan mengatakan, ente itu udah banyak dosa, ngapain tobat? Gak akan apa? Gak akan diterima. Mendingan happy-happy aja di dunia. Ente mau tobat 100 kali gak akan diterima karena dosa ente sudah terlalu banyak. Ini pintu masuk apa? Masuk setan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, para hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas, sudah kebanyakan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan seluruh dosa, tidak terkecuali. Maka kalau misalnya kita merasa dosa ini udah banyak banget, jangan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi kita. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50, "Nabbih ibadi anni anal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, aku adalah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kasih tahu wahai Muhammad,
kepada para hamba-hambaku bahwasanya aku memiliki sifat Maha Pengampun dan memiliki sifat Maha Penyayang. Tapi ayat selanjutnya, ingat, wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Tapi juga ngasih tahu bahwasanya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Jadi ayatnya jangan dipotong. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang, enggak apa-apa deh berbuat dosa. Enggak, ingat ayat selanjutnya, wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim, dan bahwasanya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Mungkin di antara jamaah yang bertanya, gimana ya Maha Pengampun tapi kalau menyiksa pedih banget. Katanya Maha Penyayang, tapi kalau menyiksa apa? Sangat pedih. Inilah inti dari pengajian kita pada kali ini, yaitu pelembur atau penggugur dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya sama kita, orang yang banyak dosa ini, termasuk yang ngomong di depan, memberi kesempatan kepada para hamba-hambanya di dunia supaya mereka membersihkan dosa-dosa tersebut mumpung di dunia, supaya nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dalam keadaan bersih, suci, putih dan bersih. Inilah letak kasih sayang Allah kepada kita. Dikasih kesempatan, ente yang ada kesempatan mumpung masih di dunia, tetap bersihkan dosa-dosa itu sebelum nanti tiba-tiba anak punya ente. Apa saja yang bisa membersihkan dosa tersebut? Ada 3 hal. 3 hal ini disebutkan oleh salah seorang ulama yang tersohor, yang terkenal juga sebagai seorang dokter hati. Siapa tuh? Hah? Jawab aja, nggak apa-apa. Salah nggak disuruh apa? Awal. Yang nyerah dulu. Siapa? Ulama anak kasih jalan dikit. Dia ini hidup di abad sekitar 8-9 Hijriah. Siapa? Bukan. Ya. Ahsanta Ibnul Qayyim. Ini kalau misalnya antum lihat ke toko-toko buku, ya, toko-toko buku di Indonesia, antum akan banyak dapatkan buku-buku yang mengarangnya Ibnul Qayyim. Antum kalau lihat buku ini asal karya Ibnul Qayyim beli, karena beliau ini adalah seorang ulama yang sangat piawai dalam mengobati penyakit hati. Makanya bukunya ini sejuk. Kata beliau di dalam kitabnya Madarijus Salikin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kepada untuk para hambanya di dunia ini 3 telaga. Barang siapa yang mau mandi di 3 telaga tersebut di dunia, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dari dosa. Akan tetapi barang siapa yang enggan untuk mandi di 3 telaga tersebut, maka Allah akan membersihkan dosanya di lembah neraka. Gak mau mandi di sini, Anda bersihkan dengan apa? Lembah neraka. Apa kira-kira 3 telaga tersebut? Orang Jawa Timur akan mengatakan, oh telaga Mebel. Orang Jawa Tengah nggak mau salah, bukan telaga Rawapeni. Orang Jogja, oh bukan di pantai Parangkusumo. Bukan itu yang kita maksud. Bukan ritual kumpul yang kita maksud. Karena sebagian orang kira kalau kumpul itu apa? Bersih dari dosa. Bukan itu yang kita maksud. Telaga yang kita maksud di sini adalah pertama telaga taubat nasuha.
Yang kedua adalah telaga amal soleh. Yang ketiga telaga musibah. Pertama telaga apa tadi? Tobat nasuha. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga musibah. Kita mulai dari yang ketiga dulu, telaga musibah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "An tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum." Wahai para sahabat, apakah kalian mengira bahwasanya kalian ini akan masuk surga? Wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal kalian belum ditimpa dengan timpaan yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa timpaan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita? Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditimpa dengan malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai cobaan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada mereka dan orang yang beriman beserta beliau berkata, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah. Kata Allah di sini, jangan kira bahwasannya kita akan masuk surga tanpa ada cobaan. Surga itu tidak bertabur apa? Tidak bertabur bunga. Tapi surga adalah, untuk jalan menuju ke surga adalah jalan yang terjal. Kata Rasulullah SAW, "Huffatil jannatu bil makarih." Jalan menuju ke surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Berat, harus sholat, harus puasa, harus rajin, baca Quran, harus tinggalkan maksiat, susah. Wa hubbatin nar bisyahawat. Kebalikannya, kalau mau masuk ke neraka mudah banget. Apa? Puasa sholat, puasa puasa, maksiat apa aja kerjakan. Enak di dunia, tapi akibatnya apa? Jadi jangan dikira bahwa kita akan masuk surga tanpa ada cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin yang bersama beliau, mereka ditimpa dengan cobaan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara manusia yang ada di muka bumi. Tapi di balik musibah yang seperti itu terdapat suatu hikmah yang sangat besar. Apa? Musibah tersebut akan membawa keberuntungan kalau kita mau bersabar. Apa keberuntungan itu? Keberuntungan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Ma yusibul muslimah min naqamin wala waqamin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan berbagai macam musibah, entah itu sakit, entah itu sedih, entah itu kesengsaraan, pendek kata seluruh macam dan bentuk musibah. Hatta saukata yusafuha, kata Rasulullah, sampai pun musibah itu berbentuk sebuah duri yang menancap di kaki kita atau di jari kita. Illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan Allah akan menghapuskan salah sebagian dari dosa kita dengan musibah. Bayangkan, cuma kebentuk apa? Duri. Akan mengurangi apa? Dosa. Enak kan? Enak. Enggak ada agama lain selain agama Islam yang ajarkan seperti itu. Hanya di Islam aja, masya Allah. Jadi ketika tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kita akan ditimpa musibah, akan ditimpa kesengsaraan supaya masuk surga, itu ada hikmahnya apa? Hikmahnya akan mengurangi dosa-dosa kita.
Jadi kalau ditimbang musibah jangan buru-buru. Orang itu mengatakan ngeluh dulu, jangan buru-buru apa? Ngeluh. Jangan buru-buru ngeluh, karena itu akan mengurangi dosa. Wah enak dong kalau kayak gitu kita minta musibah yang paling berat aja deh. Gimana? Mungkin ada orang apa? Anak pengen ya Allah kasih anak angker supaya dosa itu banyak banget nih. Anak udah banyak dosa. Udah Allah kasih anak angker supaya dosa anak apa? Gitu enggak? Kenapa enggak? Enggak tahan. Betul. Karena kita enggak tahu kalau kita dikasih musibah kita sabar enggak. Itu sebabnya kita enggak boleh minta apa? Musibah. Bisa-bisa kita ditimpa musibah paling beratnya malah jadinya bunuh diri. Boro-boro dosa diampuni, malah masuk neraka selama-lamanya karena bunuh diri. Maka kita nggak boleh minta apa? Minta musibah. Tapi kalau misalnya ditimpa musibah kita harus bersabar. Maka kata Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Alangkah menakjubkan kondisi seorang yang beriman, seluruh kehidupannya itu baik. Wala yaqumu dzalika wa laysa laka illa lil mu'min. Kata Rasulullah SAW, dan itu enggak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Kok bisa? In aqabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Seandainya dia itu diberi oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa in aqabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Seandainya ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu lebih baik buat dia. Yang namanya hidup kan kalau tidak dapat nikmat dapat apa? Cobaan. Hidup tuh seperti itu, kadang di atas, kadang di bawah, kadang dapat nikmat, kadang senang, kadang apa? Kadang susah. Orang yang beriman, kalau lagi senang dia apa? Bersyukur. Kalau dia lagi susah dia apa? Bersabar. Makanya kata Rasulullah SAW, sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan kondisi orang yang beriman, seluruh kehidupannya bagus. Kenapa? Karena kehidupan itu tidak lepas dari dua. Kalau nggak senang susah, kalau lagi senang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia susah dia bersabar. Timbul pertanyaan lagi, boleh anak kita ditimpa musibah? Boleh. Gak sabar dong. Katanya tadi supaya apa? Sabar. Misalnya orang tua dan mereka misalnya ada bapak atau ibu atau anak atau istri meninggal, boleh gak kita nangis? Boleh. Yang diharapin. Terus yang lain ada yang lain. Karena Rasulullah SAW juga ketika anak beliau meninggal beliau ceritanya ketika anak beliau yang bernama siapa? Ibrahim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diceritakan dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke kamar yang di dalamnya ada Ibrahim sedang berharap. Bayangkan anak kecil lagi apa? Kamar. Kan kecil banget. Rasulullah melihat air mata. Saat itu Rasulullah bersama seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman ini, "Wahai ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah juga nangis." Pikirannya Abdurrahman kalau waktu itu apa? Enggak nangis. Kata Rasulullah SAW, dia bina'au inna rahmah. Wahai Abdurrahman,
Air mata yang menetes dari mata kau ini adalah menunjukkan rasa sakit. Kemudian Rasul mengingatkan. Kemudian beliau menyebutkan suatu kaidah. Innal aina tadma. Mata ini boleh meneteskan air mata. Wal qalba yahzan, hati juga boleh bersedih. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita enggak boleh ngomong kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Ini yang enggak boleh. Jadi enggak boleh apa misalnya contoh misalnya orang tua kita meninggal, bapak satu-satunya yang membiayai hidup kita. Kalau meninggal, tulang keluar kata-kata Allah ini gak adil. Masa orang miskin seperti saya, kok bapak saya yang merupakan tulang punggung keluarga, kok dicabut nyawanya? Siapa lagi yang mau menafkahi keluarga? Itu orang Cina kayak gitu gak mati-mati. Anak orang Islam rajin sholat, bapak rajin sholat, dicabut nyawanya. Allah gak adil, gak boleh. Gak apa-apa sampai yang nangis, gak apa-apa panjenengan itu sedih, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya nangis kok boleh, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk apa? Ungkapan kasih sayang. Yang kedua adalah telaga taubat nasuha. Benarkah taubat itu akan menghapuskan dosa? Benar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka ini amal-amal buruk mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kebaikan. Di dalam hadis lain, di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari suatu perbuatan dosa seakan-akan dia tidak punya dosa. Masya Allah. Seakan-akan dia tidak punya dosa. Jadi kalau kita tobat, maka kita seakan-akan bersih dari dosa. Asal taubatnya tobat apa? Nasuha. Bukan tobat apa? Sambal. Sebagian dari kita kalau sudah makan pakai jangan mie, kalau asam, itu kalau nggak pakai sambal lombok uyang, itu kayaknya kurang apa? Kurang lengkap. Tapi kalau udah terlanjur sama lombok uyang, setelah makan apa? Pedes banget, tobat, besok nggak akan apa? Makan sambal lagi. Besoknya lagi, kayaknya nggak pas banget nih kalau misalnya makan nggak pakai sambal. Bukan taubat model ini yang kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah taubat nasuha yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya. Betul-betul taubat. Apa imbalannya? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kami harapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kalian dan menghapuskan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dalilnya taubat nasuha. Mungkin yang bertanya, taubat nasuha itu apa sih? Taubat nasuha kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin.
adalah taubat yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, siapa yang tahu sebelah mana? Supaya tidak ngantuk. Ngalah? Gak bisa jawab? Tengah? Apa? Menyesal? Bagus. Yang kedua, berkemohonan untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, ikhlas. Yang lain? Apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Satu lagi. Kalau misalnya dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, itu harus apa? Harus dikembalikan. Jadi yang pertama adalah meninggalkan dosa. Ini sobat doa, syaratnya pertama apa? Meninggalkan dosa. Yang kedua, nyesel, menyesali perbuatan dosa yang dikerjakan. Yang ketiga, berkemauan keras dan bertekad bulat untuk tidak ulangi. Yang keempat, kalau misalnya berkaitan dosa itu dengan hak orang lain, maka harus apa? Dikembalikan. Pertama adalah meninggalkan maksiat. Maksiat itu tidak akan lepas dari 2 hal. Kalau enggak mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, ia meninggalkan apa yang dibolehkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya panjenengan kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian ditanya, apa sih dosa itu? Definisi dosa. Dosa itu adalah mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya, mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah adalah orang-orang yang caranya biasa cuci mata. Cuci mata ini dosa loh. Ya dikira wah cuci mata ini nyantai aja. Kalau istilah anak bukan cuci mata, itu ngotori mata ya. Ya, kalau cuci mata bikin mata bersih, mata sehat. Kalau itu bukan bikin mata bersih, bukan bikin mata sehat, malah bikin mata merah. Karena banyak apa? Banyak maksiat. Kalau misalnya orang mau tobat, anak-anaknya mau tobat, nggak mau cuci mata lagi. Maksudnya bukan cuci mata yang beneran pakai air ya, dia cuci mata yang tadi itu. Allah semua juga paham, ya kan? Ngaku aja. Cuci mata dia mau tobat. Anak mau tobat, anak mau meninggalkan. Jadi mana? Ketika bertamu ke rumah teman, pas teman ini lagi nyetel, inul. Aduh, anak mau tobat nih kemarin, tapi gimana ya? Kok kayaknya sayang nih. Ini berarti dia belum tobat. Kalau tobat dia harus apa? Tinggalkan maksiat. Dia tinggalkan. Dia nggak tergoda oleh teman, nggak tergoda oleh kawan. Pokoknya anak mau tinggalkan, anak mau tobat nih. Anak pengen mata anak bersih, mata anak jernih. Anak pengen cuci mata dengan membaca Al-Quran. Contoh dosa yang berbentuk melakukan meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya misalnya sholat. Allah mewajibkan sholat. Berarti kalau kita tinggalkan itu maksiat. Kalau orang mau tobat dari perbuatan meninggalkan sholat, maka kalau misalnya sudah dikumandangkan azan subuh, terutama subuh ini yang biasanya kita susah bangun, maka ketika dikumandangkan subuh, dia harus melepas selimut tebal yang dia gunakan, kemudian dia bangkit menyentuh air yang dingin, berwudu, kemudian dia berangkat ke masjid meskipun dalam keadaan ngantuk. Kalau orang yang dikatakan anak ingin tobat, anak ingin sholat berjamaah, begitu dengan suara azan subuh, dia malah semakin apa? Selimutnya semakin ditarik, semakin ringkuk tidur. Ini berarti belum kuat. Tobat nasuha adalah yang pertama meninggalkan apa? Maksiat. Dan maksiat bentuknya adalah kalau enggak mengerjakan yang diharamkan, ia melakukan dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menyesal. Jadi orang yang mau tobat nasuha, setiap dia ingat dosa yang dulu pernah kerjakan, dia menyesal. Allah, kenapa kok dulu aku berbuat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sudah dikasih mata, anak sudah dikasih telinga, anak sudah dikasih harta. Kok anak tertutup ya Allah? Ya kan? Mereka saya bukan sama bangga. Sebagian orang bangga kalau benar mata tadi tuh film di bioskop, masya Allah lagi begitu. Gak kayak gitu kalau orang mau baca gitu. Dia terus subhanallah, anak kenapa tadi nonton, anak kenapa tadi cuci mata, anak kenapa tadi ini, anak kenapa tadi itu dan sebagainya. Dia terus dan juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Orang yang sudah terlanjur kecanduan maksiat memang berat sekali untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang sudah merupakan kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Tapi seandainya kita memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini supaya kita meninggalkan perbuatan maksiat. Allah akan kita betul-betul minta dari hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak ingin memulai membuka lembaran baru kehidupan yang putih. Anak ingin menghadap kepada-Mu dalam keadaan bersih dari dosa, wahai Allah. Tolonglah hamba ini. Insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengembalikan harta saya. Contohnya nyuri. Misalnya dulu ketika kita masih preman, ketika masih biasa anak SMA, nyuri ayam tetangga. Sekarang masya Allah sudah jenggotan, udah kayak ustaz nih. Wah, anak dulu pernah nyuri nih. Gimana nih? Jawabannya adalah Anda harus mengembalikan ayam itu kepada orang yang pernah dicuri. Wah, gimana? Malu dong, Anda udah dari Saudi masa suruh kembaliin ayam. Ya begitu. Orangnya udah meninggal, cari anaknya. Anaknya sudah transmigrasi, cari cucunya. Oh, nggak ada juga. Kalau nggak ada juga, baru sedekah. Nominal ayam tersebut akan diniatkan atas siapa? Atas orang yang pernah kita curi. Misalnya yang dicuri ayamnya adalah Pak Abdullah misalnya. Maka kita niatkan sedekah ini adalah nama Pak Abdul. Sudah? Ternyata Pak Abdullah ini sudah kita cari-cari nggak ada. Dia pulang kampung. Udah terlanjur apa? Udah tadi sedekah, dia pulang kampung. Akhirnya apa? Kita harus ngomong kepada dia, Pak, maaf dulu anak pernah nyuri, biar paham udah begitu Pak. Biasa, supaya jadi marahin. Gitu, dan kamu udah terlanjur sedekah nih, gimana? Diikhlaskan nggak? Kalau diikhlaskan alhamdulillah. Kalau misalnya dia enggak, pokoknya anak pengen ayam-ayam. Kalau misalnya seperti itu, kita harus menjadi itu. Meskipun kita sudah bersalah. Susah banget ya. Susah. Hal yang susah ini akan terasa ringan kalau misalnya kita renungkan hadis nanti yang akan saya sampaikan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut alias jatuh payah? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la makan." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang-orang yang enggak punya duit dan yang enggak punya barang perniagaan. Itu bahannya sahabat, maksudnya adalah dikira bangkrut masalah duniawi. Kata Rasulullah SAW, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia itu mengusung pahala sholat, puasa, dan zakat. Loh, kok bangkrut bawa pahala apa? Sholat, zakat, puasa? Belum selesai. Lanjutannya, wa ya'ti wa qad syatama hadza
tapi ketika di dunianya dia ini pernah mencaci orang lain. Wa qadara dan pernah menuduh orang lain. Wa akala mala hada dan pernah memakan harta orang lain. Wa sabaka hada dan pernah membunuh orang lain. Wa daraba hada dan pernah membunuh orang lain. Jadi sholat rajin, maksiat, jalan terus, XTNJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, kayak gitu sholat rajin. Tapi dia suka nyakit tetangga, suka nguli, suka korupsi. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah adalah orang yang bagus. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi." Maka orang-orang yang pernah dia zalimi ketika dunia ini dikasih pahala orang tadi. Ini pahala orangnya dikasihkan sama siapa? Sama orang yang pernah dikasih maki. Nih pahala zakatnya dikasihkan kepada orang yang apa? Orang yang pernah dia curi hartanya. Nih pahala puasanya dikasihkan untuk siapa? Untuk orang yang pernah dia tuduh. Sudah habis nih. Sholat, puasa, zakat sudah habis, jadi bagi-bagi. Masih banyak orang-orang yang belum apa? Yang belum dapat bagian. Apa ganjarannya? Ganjarannya wa in kaniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahu wa murihat alaihi thumma ulqiya finnar. Seandainya seluruh pahala kebaikan yang dikerjakan orang-orang ini sudah habis, sudah dibagi-bagikan, tapi masih ada orang yang nuntut dari orang tersebut, maka dosa-dosa orang tadi yang dizalimi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan kepada orang yang tadi ini, kemudian dimasukkan ke neraka bersama. Nah, masih enakan mana ngomong sama tadi yang dicuri ayatnya atau nanti di akhirat? Ya masih tetap enak yang di dunia. Lebih enak lagi kalau kita ada nyuri. Iya kan? Iya dong. Itulah pentingnya taubat. Jadi kita penting. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya ayyuhan tubu ila Allah. Wahai para manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu bil yaumi ilaihi Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seluruh dosanya sudah diampuni. Orang yang sudah dijamin masuk surga masih bertaubat dalam satu hari 100 kali. Seharusnya kita yang boro-boro dijamin masuk surga, dosa banyak. Seharusnya kita lebih banyak bertaubat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga yang ketiga adalah telaga amal soleh. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya amal soleh itu adalah termasuk telaga yang akan menggugah dosa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu perbuatan dosa, segera kita iringi dengan apa? Dengan amal soleh. Sehingga amal soleh tersebut akan segera menghapus perbuatan dosa yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Tentunya kita tahu bahwasanya amal soleh itu sangat banyak dan beragam serta bertingkat-tingkat. Maka berhubung umur kita yang terbatas di dunia ini,
kita berusaha untuk mengetahui apa sih amal soleh yang paling utama, supaya kita ini kalau misalnya Allah menakdirkan umur kita pendek, maka kita sudah bisa menggenggam amal yang paling utama. Jangan sampai kita ini sibuk-sibuk mengamalkan amalan-amalan, ternyata masih ada amal yang lebih utama, yang pahalanya jauh lebih besar. Maka kita harus tahu dulu apa amal soleh yang paling utama. Apa? Yang lain? Berbagi orang tua. Tauhid. Banyak. Iya emang banyak. Dari tadi kita ngomong banyak. Amal soleh yang paling utama adalah tauhid. Apa sih? Apa iya? Iya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang bernama Abu Dzar. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ausi wahai Rasulullah, kasihlah nasihat kepada anak." Kata Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamtuha." Wahai Abu Dzar, seandainya engkau melakukan perbuatan dosa, maka segera iringi dengan perbuatan kebaikan, supaya perbuatan kebaikan itu menghapus dosa tersebut. Itu nasihatnya siapa? Rasul SAW kepada siapa? Kepada Abu Dzar. Jadi Abu Dzar, ini tadi minta nasihat, ini angkatnya nasihat. Kalau misalnya ini dia berbuat dosa, segera apa? Segera iringi dengan perbuatan apa? Perbuatan amal kebaikan. Misalnya mencuci mata, segera apa? Segera sholat, segera istighfar, segera baca Quran. Jadi supaya amal itu segera dihapus, dosa itu segera dihapus oleh amal kebaikan yang kita kerjakan. Kata Abu Dzar, dia bertanya, "Aminal qultu ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah wa rasul." Apakah la ilaha illallah itu termasuk amal kebaikan? Karena kan tadi kata Rasul, kalau misalnya berbuat dosa, segera melakukan amal kebaikan. Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasul, amal kebaikan ini la ilaha illallah termasuk ke amal kebaikan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya afdalul hasanat." La ilaha illallah merupakan amal kebaikan yang paling utama. Jadi la ilaha illallah alias tauhid ini adalah amalan yang paling utama. Makanya di dalam satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama diceritakan bahwasanya Musa itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi." Wahai Rabbi, ajarkan kepada saya suatu kalimat yang saya bisa berzikir dan berdoa dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau anda mau zikir ini la ilaha illallah. Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbi, seluruh hamba-Mu mengatakan apa? La ilaha illallah. Jadi Musa ini ingin suatu hal yang spesial. Sudah banyak yang mengatakan apa? La ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan la ilaha illallah, ya Musa, "Lau anna as-samawati as-sab'a wal ardina wa man fihinna fi kiffah." Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya diletakkan di satu anak timbangan, wa la ilaha illallah bi kiffah, dan la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Jadi kata la ilaha illallah itu bukan suatu kata yang ringan, tapi inilah merupakan kata yang sangat utama, dan ini adalah merupakan inti dakwah seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah an i'budullah, sembahlah Allah semata. Tauhid, ibadah, ikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Saking utamanya tauhid ini, orang-orang yang murni tauhidnya dan sempurna tauhidnya, maka dia akan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Amalannya nggak dihitung, nggak disiksa, langsung apa? Alatul. Masuk mana? Masuk surga. Dan mereka berapa? 70.000. 70? Dikit banget. Kata Rasulullah SAW di satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, 70.000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. 70.000 orang. Sahabat saja sudah 100.000. Habis kalau kita enggak kebagian. Ada hadis lain, riwayat lain riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya akan ditambah setiap 1.000 dari yang 70.000 ini ditambah 70.000 lagi. Berapa? Banyak. Yang bisa matematika hitung sendiri. Jadi tauhid ini keutamaannya sangat besar. Karena ini adalah merupakan inti dakwah para nabi, dan orang yang memurnikan tauhid ini dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Meskipun sedemikian tinggi kedudukan tauhid ini, masih banyak orang-orang yang nggak tahu apa sih tauhid. Tauhid adalah memurnikan ibadah. Kalau ibadah sholat itu hanya kepada Allah, kemudian kalau berdoa itu hanya minta kepada Allah, kalau menyembelih itu hanya untuk Allah, kemudian tidak percaya kekuatan kecuali hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali di tangan Allah. Tauhid. Hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Tauhid. Tapi masih banyak orang yang nggak tahu, dan masih banyak orang-orang yang pura-pura nggak tahu dan merasa fobi untuk bicara masalah tauhid. Dan mereka yang mengatakan, kalau dakwah itu jangan ngomong masalah tauhid. Kenapa sih? Akan menimbulkan perpecahan di antara umat. Subhanallah. Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah itu dakwah kepada apa? Kepada tauhid. Apakah kita katakan bahwa Rasulullah SAW selama 13 tahun itu memecah belah umat? Justru tauhid itu yang menyatukan umat. Persatuan di antara umat Islam tidak akan bisa kita capai kecuali dengan kalimat tauhid, dengan tauhid. Tauhidul kalimat, menyatukan suara umat, itu hanya bisa dicapai dengan kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid. Selama orang-orang mencari persatuan tanpa kalimat tauhid ini, maka tidak akan pernah bersatu. Sebagaimana persatuannya orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwasanya orang-orang Yahudi ini bersatu, padahal sebenarnya hati mereka ini saling berpecah belah. Kita ingin persatuan yang betul-betul persatuan hakiki di atas kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Ada orang lain yang mengatakan pengajian ngomongnya tauhid. Kita sekarang sudah waktunya untuk perang. Maka bedil udah di kepala, kita masih bicara masalah tauhid. Ada banyak orang ngomong kayak gitu. Ini kemarin udah di ini. Pedangnya udah di sini, maka mau ngomong masalah tauhid. Iya. Kita katakan iya, kita akan tetap ngomong masalah tauhid. Lebih baik kita mati di atas tauhid daripada kita hidup di atas kesyirikan. Tauhid adalah merupakan inti dakwah para nabi. Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan kepada tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, alfa sanatin illa 50 'ama, 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada tauhid.
Tidak akan pernah bosan kita bicara masalah tauhid. Ada yang mengatakan tauhid. Sekarang tuh umat sudah paham masalah tauhid. Jadi sekarang kita bahas yang lain deh, masalah politik kayak, masalah apa kayak. Jadi sudah, sekarang kita yang penting menyatukan umat, mencari pendidikan negara Islam dan sebagainya. Tauhid semuanya sudah paham. Dia mengatakan tauhid semuanya sudah paham. Antum yang bicara masalah tauhid semua orang itu sudah paham. Coba tolong hitung berapa kuburan di tanah Jawa yang disembah. Gak usah di tanah Jawa deh, di Jawa Tengah aja deh. Maaf ya Jawa Tengah, karena juga Jawa Tengah loh yang tersinggung. Berapa kuburan disembah? Wahai orang yang mengatakan bahwa umat sudah paham tauhid. Mereka kan cuma ziarah kubur. Anda ini ngomong nih antara ngomong atau sudah melakukan penelitian? Kebetulan ceritanya, bukannya cerita kan? Kebetulan nih, alhamdulillah tesis yang mana tulis tentang syirik di Indonesia. Jadi alhamdulillah kemarin sempat melakukan safari kuburan. Kalau ada Ramadan ada safari apa? Ramadan. Ini safari kuburan, datangi kuburan terus. Palembang. Turun ke Medan, turun ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ke Sulawesi, ke Kalimantan. Hampir di setiap kuburan yang ada di situ, di depan kuburan itu ada suatu kasidah, suatu syair-syair pakai bahasa Arab. Yang di sebagian kuburan itu diwajibkan orang untuk membaca kasidah itu atau membaca tulisan itu. Apa isinya? Isinya adalah Salamullahi ya nadah min ar-Rahmani ya syah. Artinya adalah salam kesejahteraan dari Allah untuk kalian, wahai para orang-orang mulia. Tidak apa-apa mengucapkan salam. Ibadallah ji'nakum, wahai para hamba Allah, kami telah datang kepada kalian. Tidak apa-apa. Tunggu kalimat selanjutnya. Qasadnakum talabnakum, sesungguhnya kami menuju kepada kalian dan meminta kepada kalian. Minta kepada siapa? Orang mengatakan, anak kan doa kepada Allah di kuburan. Orang akan mengatakan, enggak, ini minta kepada orang yang di kubur. Lanjutannya apa? Tughithuna tu'inuna, kalian beri pertolongan kami dan kalian bantu kami. Bihimmatikum wa jadwakum fa'ahiruna wa'atuna atayakum hadayakum, berilah hadiah-hadiah kalian kepada kami, berilah pemberian-pemberian kepada kami. Subhanallah. Inilah yang namanya syirik. Kita hanya boleh minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, jadi ketika tadi kita katakan betapa banyak kuburan yang masih disembah, memang kenyataannya seperti itu. Kita ngomong ini bukan berdasarkan asal ngomong, bukan asbun, tapi benar-benar kita sudah melihat bahwa masih banyak di antara saudara-saudara kita yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan tersebut. Contoh yang lain adalah buku-buku tuntunan ziarah yang dijual di sekitar kuburan-kuburan tersebut. Di dalamnya dituntunkan kalau misalnya kita mau ziarah kuburan para wali, maka kita diperintahkan untuk baca doa ini. Kata dia, setelah dia mengucapkan hal seperti biasa, tadi dengan salam tersebut, baru di tengah-tengahnya dia mengatakan, "Talabna wus'atar rizqi halalan ya wali Allah." Wahai wali Allah, kami minta rezeki yang halal kepada kalian. Wa hajjal baiti fil harami miraran ya wali Allah, dan kami pengen haji berkali-kali wahai wali Allah. Wa husnan fi ikhtitamina kiraman ya wali Allah, dan berilah kami husnul khatimah wahai wali. Subhanallah. Rizki yang punya itu siapa? Yang bisa menghadirkan itu kita itu siapa? Yang memberi kita husnul khatimah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa minta kepada para wali?
Kita bukan sedang mendiskreditkan para wali. Mereka adalah orang-orang yang utama. Tapi yang salah adalah orang-orang yang mengagungkan para wali. Sehingga mereka itu mengangkat wali seperti posisi siapa? Posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang gak boleh. Wah, itu orang tuh melarang ziarah kubur. Enggak. Ziarah kubur hukumnya adalah sunnah dan pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Berziarahlah kalian kepada kubur. Berziarah kalian ke kuburan karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Tapi ke kuburan itu ngapain? Doain yang dikubur atau minta kepada yang di kuburan? Hah? Mendoakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu. Jadi jangan dikira bahwasanya kalau ziarah kubur itu haram. Enggak. Ziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah dan berpahala besar. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengucapkan salam kepada orang yang di kuburan dan juga apa? Dan juga mendoakan orang yang di kuburan. Bukan minta kepada yang di kuburan. Contoh lain. Menggambarkan betapa masih banyaknya umat ini tidak paham tauhid. Jimat. Sampai sekarang tuh masih banyak orang yang jualan jimat, bahkan di terang-terangan di majalah-majalah. Sekarang tuh jimat itu sudah nggak zamannya lagi pakai batu akik, ya. Sudah nggak pakai lagi apa? Kalung. Sudah nggak pakai lagi apa? Gelang bahar. Itu sudah zaman kuno. Sekarang sudah ada jimat modelnya, jimat model ATM, kartu ATM, ya, lebih modern. Tapi orang di pos itu kan, ini kartu ATM men, belum tahu. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya sampai kalah-kalah nih kartu ATM. Kartu ATM kan ada gold, ada silver, ada blue. Ini lain ini, dia lebih canggih lagi. Sudah ada gold, sudah ada silver, sudah ada blue, ada juga green dan black. Gak mau kalah. Black ini apa? Black ini adalah kartu pelindungan. Yang blue apa? Kartu akselerasi medan energi. Kayaknya dibikin apa? Dibikin ilmiah gitu loh. Kemudian yang silver apa? Kartu kecerdasan spiritual. Yang gold apa? Kartu eksplorasi kekayaan, biar kaya nih. Green, kartu penyembuhan. Harganya berapa? Harganya macam-macam. Yang biasa 250.000 ada. Yang khusus 750.000 ada. Yang istimewa 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Mendingan buat makan 1,5 juta. Jadi sekarang kayak gitu. Pembodohan semakin banyak di kalangan umat. Maka kalau misalnya dikatakan umat sudah paham masalah tauhid, keliru. Karena yang namanya para tidak normal, mereka itu sudah terang-terangan promosi tentang perdukunan mereka di media-media. Contoh yang lain, tenaga dalam. Kalian, Anda tahu ya tenaga dalam yang katanya itu nggak bisa apa? Gak bisa terbang, bisa terbang, bisa menghilang, kemudian bisa apa lagi? Bisa meraja sukma dan sebagainya. Itu harus tahu. Ilmu-ilmu seperti itu adalah memakai mantra-mantra. Di antara mantra-mantra yang disebutkan adalah yang disebutkan sebagai ajian angin dan awan. Ini katanya orang yang memiliki ajian ini, maka dia ini bisa melayang di udara, bahkan juga bisa membuat si pemiliknya berjalan di atas air, seperti yang ada di film-film. Apa mantranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dulu. Lanjutannya apa? Ijazallah wujudullah wujud bagi ahli manatu Rasulullah. Ini bukan kalimat Allah, ini bukan nama Allah. Kuhidupkan auratku 133 dalam badanku. Selanjutnya apa? Gundul Allah, gundul ham. Allah dikatakan ini penghinaan.
Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak tahu ini penghinaan. Katanya kemudian terbentang payung Allah, tertibar payung Muhammad, gerakanlah badanku seperti kapas telingaku, kemudian mengikuti angin dan awan berkat kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasa mereka itu biasa nyampur-nyampur. Awalnya dikasih bismillah, belakangnya dikasih apa? La ilaha illallah. Tengah-tengahnya ada unsur penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau bisa terbang karena dibantu sama apa? Setan. Itu yang sirik-sirik. Ada juga cara lain untuk mendapatkan ilmu tadi tenaga dalam itu dengan melakukan puasa-puasa bid'ah. Antum kalau tahu puasa sunnah itu apa aja sih? Senin Kamis kan? Apalagi awal pertengahan bulan. Ini antum tahu ada puasa model baru, bukan? Puasa pati geni. Ada juga nama puasa ngebleng, puasa ngelowong, puasa pendem, puasa ngepel dan puasa ngerobos. Antum cari di hadis manapun nggak akan ada. Antum sampai capek ngali itu nggak akan ketemu namanya puasa ngerobos. Antum tahu puasa seperti ini adalah ada di antara mereka yang katanya kalau puasa ini pagi gede itu nggak boleh nyalakan api. Kalau puasa ngelowong itu harus ngelowong, harus masuk dipendem di dalam tanah sekian hari. Subhanallah, itu tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya dipendem sekian hari di tanah, itu berarti sholat enggak? Enggak sholat, karena gimana dia mau wudhu, gimana dia mau sholat? Lalu dipendem kok. Itulah tujuan utamanya supaya dia itu meninggalkan apa? Sholat. Kalau meninggalkan sholat maka akan dibantu oleh setan dan jin. Ya, itu sebagian. Orang lain yang mengatakan, waktunya 10 menit lagi nih. Tawaf segera. Ada orang yang mengatakan di antara penyimpangan kaum muslimin yang masih banyak di negeri kita adalah manakibah. Kita bukan sedang mencela para ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan seorang ulama terkenal dan kita sangat menghormati beliau. Akan tetapi yang kita sayangkan adalah orang-orang yang terlalu mengagungkan beliau, sampai-sampai meminta hal-hal yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah kepada beliau. Di antaranya adalah yang ada di dalam buku manaqib. Di situ disebutkan di akhir buku manaqib, ayyuhal arwahus thahiratu min rijalil ghaib. Wahai para ruh-ruh yang suci dari kalangan gaib, kunu aunan lana fi najahis talabat. Bantulah kami di dalam memberhasilkan permintaan-permintaan kami. Wa taysiril muradat wa inhadil azanat wa ta'minir rawat wa dhikril awrad wa qada'id duyur wa tahqiqil burur wa izalatil hujubi al-ghayahidi wa husnul khawatim wal awaqib. Intinya adalah minta supaya dilunaskan utang dan minta supaya husnul khatimah dan minta supaya diampuni dosanya. Yang akan mengampuni dosa bukan wali, tapi yang mengampuni dosa adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wahai orang-orang yang mengatakan bahwasanya umat ini sudah paham tauhid, umat masih banyak yang belum paham tauhid. Kita bukan sedang mengkafirkan saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita banyak yang belum tahu. Maka kewajiban kita untuk masih tahu kepada siapa? Orang yang belum tahu. Kemudian amalan yang lain yang utama selain tauhid adalah sholat. Sholat ini akan menghapuskan dosa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Suatu hari para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, seandainya ada sehilir sungai di depan rumah kalian, kemudian kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali, apakah akan tersisa daki di tubuhnya?" Kata para sahabat, "La yabqa min daranihi syai'." Gak akan tersisa. Lawang mandinya sehari berapa kali? 5 kali, bukan cuma 2 kali. Kalau di sini di Saudi mungkin mandi seminggu sekali.
Kalau di Indonesia sehari 2 kali. Ini kata Rasul mandi sehari 5 kali. Ada nggak kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, la yabqa min daranihi syai', tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya. Pada masalah sholawat, itulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Yang Allahu bihinnal khataya. Allah akan menghapuskan dengan salat 5 waktu dosa-dosa. Jadi kalau misalnya kita sholat maghrib, dosa yang kita kerjakan antara asar sama maghrib dihapus dengan sholat maghrib. Sholat isya itu menghapuskan dosa yang kita kerjakan antara maghrib dengan isya. Sholat subuh menghapuskan dan seterusnya. Ini yang sholat subuh, yang sholatnya berapa kali? 5 kali. Yang sholatnya cuma seminggu sekali, cuma apa? Sholat Jumat doang. Atau yang setahun cuma 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha, nggak masuk dalam hadis ini. Karena sudah tebel banget itu dosa. Ibarat kaki itu sudah apa ya? Udah nggak mandi setahun. Bayangkan nggak mandi setahun dibersihkan dengan mandi sekali, yang nggak bisa dong. Kalau mau bersih mandinya tiap apa? Tiap hari, 5 kali sehari, yaitu sholat 5 waktu. Di antara amal sholat sampai para sahabat dan para ini, mereka sangat menjaga yang namanya sholat 5 waktu. Disebutkan bahwasanya para sahabat, ada sebagian dari mereka itu supaya ke masjid itu harus dipapak oleh 2 orang. Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Karena apa? Karena sakit. Meskipun sakit parah, dia tetap ke masjid. Dipapak. Kita, gak ke masjid. Kenapa mas gak ke masjid? Sakit apa? Panu. Sakit panu gak ke masjid. Ini sahabat yang sakit parah aja ke masjid sampai harus dibawa. Karena mereka tahu bahwasanya pahala sholat berjamaah itu sangat besar. Makanya ada salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, diceritakan bahwasanya beliau ini setiap azan dikumandangkan, itu beliau sudah berada di saf pertama sebelum azan dikumandangkan, dan beliau selalu seperti itu selama 40 tahun gak pernah tinggal. Masya Allah, 40 tahun, bayangkan 40 tahun itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang bepergia, kadang-kadang kebelet, kadang-kadang ini dan sebagainya. 40 tahun gak pernah ketinggalan yang namanya azan. Bukan hanya takbiratul ihram, tapi yang namanya azan. Maka disinilah kita dituntut untuk meniru mereka untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kemudian di antaranya amal saleh yang utama adalah puasa. Oleh Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka seluruh dosanya akan diampuni. Haji juga termasuk al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala kecuali masuk surga. Pendek kata, amal soleh banyak. Makanya kita perbanyak beramal soleh sebelum kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fatir ayat 37. Wa hum yastariquna fiha. Dan orang-orang yang ada di dalam neraka mereka berteriak-teriak, Rabbana akhrijna, wahai keluarkanlah kami ke neraka, kembalikan kami ke dunia. Buat apa? Buat masuk lagi, buat sibuk lagi mencari kehidupan duniawi? Bukan. Akhrijna na'mal shalihan ghairal lati kunna na'mal. Kami ingin kembalikan di dunia supaya kami itu beramal soleh, bukan seperti perbuatan-perbuatan dosa yang kami kerjakan dulu. Jadi mereka minta kepada Allah, mereka sudah bilang, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin amal, kami ingin beramal. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kalian sudah saya kasih umur? Umur itu buat apa? Waja'akumun nadhir. Kalian sudah ada yang mengingatkan, sudah ada banyak ustaz yang mengingatkan. Sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis. Kenapa kalian gak baca ketika di dunia dulu? Fadhuqu fama lil-zalimina min nasir. Rasakan sekarang akibat perbuatan yang kalian dulu kerjakan di dunia. Kalian tidak akan pernah ditolong. Orang-orang yang di neraka, mereka berteriak-teriak memanggil malaikat penjaga neraka, yaitu Malik. Wa nada,
Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, wahai malaikat penghuni neraka, mintalah kepada Allah supaya kami mati aja di neraka ini. Kami sudah gak kuat dengan siksaan yang ada di neraka. Karena sakit kejam siksaan yang ada di neraka. Apa jawabannya? Qala innakum makithun. Kalian akan kekal dan tidak akan pernah mati di neraka. Itulah akibat dari perbuatan yang kalian kerjakan ketika di dunia. Ketika orang-orang sudah masuk surga, ketika orang-orang sudah masuk neraka, maka orang-orang yang di neraka mereka memanggil orang-orang yang di surga. Yang ketika di dunia itu sering diejek, ente itu ngapain rajin sholat, ente itu di dunia itu happy aja, ngapain capek-capek sholat, ngapain capek-capek menghadiri pengajian. Orang-orang yang seperti itu nanti akan memanggil orang-orang yang rajin pengajian, yang rajin sholat, yang rajin belajar. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Orang-orang yang di neraka, mereka memanggil orang-orang yang di surga. Mereka berkata, wahai para penghuni surga, أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ, kasihkan kami barang setetes air. Kami haus. Siksa Allah sangat kejam. Kami ingin air dari kalian. Apa jawaban orang yang di neraka? Qalu inna Allaha harramahu 'alal kafirin. Allah mengharamkan air itu atas orang-orang kafir. Kalian tidak bisa minum air tersebut karena Allah mengharamkan air tersebut atas kalian. Siapakah mereka itu? Alladzina taqaw dinahum lahwan wa la'iba. Mereka yang menjadikan agama Allah ini sebagai permainan. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka terlalaikan, tertipu dengan kehidupan duniawi. Mereka itulah yang akan kekal di neraka. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza. Pada hari ini aku akan lupakan mereka sebagaimana dulu mereka lupa kepada aku. Ketika kita lupa kepada Allah di dunia, maka Allah akan melupakan kita nanti di akhirat. Setetes air pun tidak akan Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.